Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Saya Amelia Pancawati. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sistem individual sistem. Yang pertama adalah apa pengertian individual sistem, kemudian mengapa pendekatan individual sistem dilakukan, lalu apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual sistem, lalu sebutkan peran guru dan murid, apa perbedaan antara metode individual sistem dan classical system, dan bagaimana caranya motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual sistem, dan apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual sistem, dan apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system. Pertama yaitu kita tahu bahwa metode di dalam Bimba ada 3 dan 1 tambahan. Yang pertama adalah fun learning, yang kedua small step system, ketiga yaitu individual system, dan 4 adalah pengkreasian kita ketika memberikan pembelajaran kepada anak. Jadi untuk individual system memiliki arti bahwa kita sebagai orang dewasa memfokuskan kepada anak. Jadi anak dijadikan subjek bagi kita sebagai orang dewasa, bahwa anak merupakan ladang ilmu bagi kita, karena sejatinya orang dewasalah yang perlu dan wajib belajar, sedangkan anak yaitu kewajibannya atau haknya yaitu berpendidikan dan merasa senang serta rekreasi, istirahat, seperti itu. Kenapa kita harus melakukan individual system? Ketika kita ingin mencapai small step system dan ketika kita juga ingin mencapai fine learning, maka kita perlu melakukan individual system. Karena dengan cara individual system kita melakukan pendekatan secara intrinsik kepada anak. Jadi kita mengetahui karakter anak, kemampuan anak, lalu kegemaran anak, seperti itu. Jadi dengan kita melakukan individual system, maka small step system akan tercapai pada akhirnya. Tujuan utama yang ingin dicapai karena menggunakan individual system yaitu tujuannya adalah small step system, bahwa kita melakukan pembelajaran secara bertahap, secara berkala, secara perlahan-lahan kepada anak, karena memang sifatnya anak itu tidak boleh dipaksakan. Jadi kita menuruti apa kemauan dan kemampuan anak. Peran guru di dalam Bimba yaitu salah satunya membimbangkan. Nah, membimbangkan ini bukan hanya kepada orang-orang terdekat, kepada anak didik, tetapi kepada diri kita sendiri. Karena kita sadar bahwa kita merupakan manusia dewasa yang memang kewajibannya itu untuk belajar. Sehingga dengan begitu kita akan mencapai tujuan yang utama, menjadi manusia yang bahagia. Dengan bahagia kita tidak mudah untuk menyalahkan suatu keadaan terhadap orang lain, tetapi kita selalu bergantung kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Jadi kita tidak meminta sesuatu hal kepada orang lain dan kita tidak bergantung kepada orang lain. Selain itu, peran guru di sini yaitu mengelola kelas, di mana kelas harus diciptakan secara fun learning atau 100% menyenangkan. Karena pada saat kita ada di kelas, kitalah yang bertanggung jawab bagaimana membuat anak merasa bahagia, bagaimana membuat anak merasa nyaman, sehingga dengan begitu di akhir kita dapat mengevaluasi bagaimana ekspresi anak, bagaimana anak tanggap atau anak tidak tanggap, bagaimana anak respon atau tidak terhadap kita. Jadi ketika anak kurang nyaman, maka kita harus memperbaiki diri. Berarti yang salah itu kita, bukan anak, karena memang anak itu tidak diwajibkan untuk belajar. Adapun peran lain dari guru yaitu harus setia, harus sabar, dan harus komitmen bagaimana dapat menumbuh kembangkan minat baca dan minat belajar kepada anak. Karena dengan begitu kita melatih kesabaran kita, kita melatih emosional kita, kita melatih spiritual kita, sehingga dengan begitu kita menjadi orang yang bisa berkomitmen, kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas peran yang sudah kita ambil sebagai guru di Bimba.
Adapun peran anak di sini yaitu mereka hanya perlu merasa nyaman, mereka hanya perlu merasa bahagia, dan mereka hanya perlu menerima pendidikan yang orang dewasa sampaikan kepada mereka, bukan belajar yang mereka lakukan, karena memang sejatinya orang dewasa lah yang wajib untuk belajar dan introspeksi serta memperbaiki diri. Perbedaan antara individual system dan classical system yaitu yang pertama, di individual system kurikulum tidak disamaratakan, jadi disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan siswa. Untuk classical system semua kurikulum disamaratakan, jadi tidak pandang anak tersebut mampu atau tidak mampu, yang terpenting adalah kurikulumnya disamaratakan. Untuk individual system jumlah muridnya maksimal 5, sedangkan untuk classical system bisa saja 10 sampai 20. Nah, untuk individual system subjek informasi atau subjek pengetahuan bersumber dari anak, sedangkan di classical system itu sumber informasi atau sumber ilmu itu ada di guru. Motivator dapat melakukan individual system dengan cara pendekatan terhadap anak secara perlahan. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara kita menyapa anaknya, kita memberikan salam kepada anaknya, kita memberikan reward kepada anaknya, dan kita menanyakan apa hal-hal yang disukainya dan apa saja yang tidak disukainya, sehingga dengan begitu kita dapat mengetahui karakter anak satu dan karakter anak yang lain. Karena memang karakter anak itu tidak bisa disamaratakan, jadi kita harus melakukan pendekatan secara bertahap dan secara perlahan. Dengan begitu kita dapat mengetahui karakter-karakter anak dan kita menyesuaikan dengan karakter anak tersebut. Dampak dari kita melakukan individual system yaitu kita dapat meraih small step system, fun learning, serta kita dapat pada akhirnya kita dapat mencapai pada titik peminatan atau minat baca dan minat belajar kepada anak. Selain itu kita juga dapat mengetahui karakter anak, jadi kita tidak dapat memaksakan kehendak anak untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas, karena kita yang menyesuaikan dengan anak, bukan anak yang menyesuaikan dengan kita, karena memang sumber informasi ada di anak, bukan ada di kita. Sedangkan dampak kita melakukan classical system adalah kita tidak tahu potensi anak sampai mana, karena memang kurikulum yang diberikan adalah kurikulum yang disamaratakan. Jadi kita akan lebih kesulitan mengetahui atau mengevaluasi bagaimana anak dapat laju ke tahap-tahap selanjutnya, tahap membaca atau tahap verbal ataupun tahap menggambar. Dengan begitu akan lebih mudah kita melakukan secara individual system, karena dengan melakukan individual system tentunya kurikulum kan tidak disamaratakan, jadi kita dapat mengecek atau kita dapat mengetahui potensi anak sudah sampai mana pemahamannya, sudah sampai mana mereka memahami apa yang kita sampaikan, apa yang mereka inginkan.